Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Code Editor. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menginstal CodeIgniter versi 3 ya. Nah, jadi yang akan kita bahas sekarang adalah struktur folder yang ada di dalam CodeIgniter versi 3. Oke, teman-teman. Jadi langsung saja ya. Kita buka text editor kita. Di sini kita menggunakan Sublime Text ya. Kemudian kita bisa pilih project ya. Kita akan mengimpor ini ya teman-teman. Kita akan mengimpor CodeIgniter kita ya ke dalam text editor kita ya. Jadi silahkan pilih project ya. Kemudian pilih add folder to project ya. Kemudian kita pilih CodeIgniter kita ya. Di sini CI_v3 ya. Kita kasih nama CI_v3 kemarin di video sebelumnya ya. Kemudian kita pilih select folder. Oke, di sini sudah muncul teman-teman ya. Jadi di dalam CodeIgniter ini ada dua folder, yaitu application dan system ya. Yang akan kita bahas di sini adalah folder application ya. Karena di folder application ini nanti kita akan bekerja ya. Nah, untuk folder sistem ini kita nggak perlu otak-atiknya, jadi kita nggak perlu bahas karena ini adalah sistem yang sudah dibuat oleh CodeIgniter. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita bahas folder application ya, yang di dalamnya ada beberapa folder ya. Nah, kita perhatikan di sini ada folder controllers, kemudian ada folder models, dan ada folder views ya. Controller, model, dan views, MVC, model, view, dan controller ya. Itu konsep yang digunakan oleh CI3 ya, CodeIgniter 3. Oke teman-teman, kita bahas dulu yang controller. Jadi sesuai namanya ya, controller ini dia yang mengatur si model dan si view ya. Jadi model ini teman-teman, ini ya, kalau kita sudah menggunakan database ya, di dalam folder model ini nanti kita akan meletakkan query-query kita ya, query-query database itu di dalam folder models. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di video-video selanjutnya gitu ya. Intinya kalian paham dulu ya fungsi dari folder model sini ya. Nah, kemudian kita bahas yang view ya, folder views. Nah, views ini tampilan teman-teman, intinya itu tampilan. Jadi HTML, CSS, kemudian JavaScript itu letaknya ada di folder views ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita tutup dulu ya untuk folder views, kemudian folder model, dan folder controllers ya. Kemudian kita buka folder config di sini ya. Di dalamnya ini ada beberapa file PHP. Kita bahas beberapa ya, nggak semua ya. Kita bahas ini ya, kita bahas yang pertama dulu. Ini ya, autoload.php. Kita bahas. Kita scroll di sini ya ke bawah. Nah, ada autoload libraries ya. Jadi kita nanti akan memasukkan library apa saja yang kita butuhkan itu ke dalam sini ya teman-teman ya, ke dalam array ini ya. Nah, kita perhatikan di sini, ini ada contohnya ya. Ada library database, kemudian ada library email, dan ada library session ya. Jadi sebenarnya CodeIgniter ini ya sudah menyediakan library gitu ya. Jadi kita tinggal menggunakan saja sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi ya. Nah, di sini ada helper ya teman-teman ya. Ada autoload helper. Nah, ini sama seperti library ya. Jadi helper apa saja yang kita butuhkan itu kita masukkan ke dalam array ini ya teman-teman. Untuk contohnya seperti ini ya. Ada helper URL dan ada helper file. Nah,
seperti itu teman-teman. Kemudian kita scroll bawah lagi. Nah, ini ada auto load model. Nah, ini teman-teman, kalau kita sudah membuat model ya, atau kita sudah punya model ya, ini kita masukkan ke dalam sini ya. Jadi biar gampang gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Misal kita punya model yang namanya first model, kemudian second model ya. Kita bisa memasukkan lebih dari satu ya, sama seperti ini ya teman-teman ya, library dan helper ya, kita bisa masukkan lebih dari satu ya. Jadi intinya itu auto load ini auto loading gitu ya, biar gampang gitu ya, memudahkan kita, biar kita nggak memakai konstruktor ya, jadi langsung di dalam model sini. Oke teman-teman, ini untuk autoload.php ya. Kemudian kita bahas yang config.php. Di sini ada config base URL. Untuk config base URL ini kalian kopikan saja ini ya, localhost/ci_v3 ini kalian copy, kemudian kalian letakkan di sini ya. Kita paste di sini, Ctrl V ya, kemudian kita simpan. Oke. Itu untuk config ya, config.php. Kemudian ada database. Nah, ini nanti ya kita akan gunakan ini, kita akan setting ini ya, username, password, dan database ini ketika kita menggunakan database ya. Nah, karena kita nggak pakai, biarkan kosong saja. Nah, database ini maksudnya nama database yang akan kita gunakan. Oke teman-teman, itu untuk database. Kemudian apalagi sudah ya. Jadi ada 3 ya, auto load, config, dan database. Oke, itu untuk config. Tadi controller dan model dan view sudah kita bahas ya. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan membuat ini ya teman-teman, controller ya. Jadi ini nanti teman-teman bisa lebih paham ya. Kita akan buatkan video tersendiri ya, controllers, model, dan views. Akan kita buatkan video tersendiri. Oke teman-teman, sekian dulu ya video untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.